Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini ya kita ikuti program daripada All by Grace kali ini, dan sebelumnya ya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan atas anugerah yang kembali Kau nyatakan kepada kami semuanya, sehingga sampai pada hari ini kami diberkati, dan kemudian bisa sampai hari ini kami mengikuti program daripada acara All by Grace ini semata-mata karena kasih karunia daripada Engkau saja. Biar Engkau sendiri Tuhan membuka mata rohani kami untuk mengerti dan memahami tentang kehidupan rohani kami yang sesungguhnya, sehingga akhirnya terbangun kehidupan rohani yang berkenan di hadapan-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau Tuhanku, Kaulah Raja di hidupku, penebus dosaku, perlindungan yang teguh, kasih setiamu berlimpah sampai selama-lamanya. Kau mengampuni dan memulihkanku, kasih-Mu ajaib, aku sungguh terpesona. Kuasa-Mu perkasa menjamah mengubahku, kini ku jadi baru bagai benih di tangan-Mu, ditanam berakar di bait-Mu. Ku harus siap, selalu siap, rela mentaati, tertanam dan berakar di bait-Mu, agar bertumbuh dan menuju kedewasaan yang penuh seperti Kristus dan berbuah yang lebat. Kasih-Mu ajaib, aku sungguh terpesona. Kuasa-Mu perkasa menjamah mengubahku, kini ku jadi baru bagai benih di tangan-Mu, ditanam berakar di bait-Mu. Ku harus siap, selalu siap, rela mentaati, tertanam dan berakar di bait-Mu, agar bertumbuh dan menuju kedewasaan yang penuh seperti Kristus dan berbuah yang lebat. Kasih-Mu ajaib, aku sungguh terpesona. Kuasa-Mu perkasa menjamah mengubahku, kini ku jadi baru bagai benih di tangan-Mu, ditanam berakar di bait-Mu, ditanam berakar di bait-Mu, ditanam berakar di bait-Mu. Ya saudara, kehidupan rohani pada zaman sekarang ini boleh dikatakan berada ya hampir di ambang keruntuhan. Dan ini bisa ya dilihat dari kegiatan rohani yang sudah mulai ya dikurangi dan bahkan sudah tidak lagi terlalu diutamakan. Dan pola berpikir manusia pun ya sudah berubah, sehingga hal-hal kerohanian telah dikalahkan oleh pikiran dan perkara duniawi. Nah saudara, ya, bangunan gereja-gereja yang megah di dunia pada zaman dulu dibangun atas dasar ya iman yang mencerminkan kemuliaan rohani. Tetapi sekarang ya telah banyak ditinggalkan dan tidak ada lagi kepedulian akibat dari mulainya ya keruntuhan rohani. Dan banyak gereja di dunia yang dulunya begitu megah ya,
akhirnya hanya tinggal kenangan dan juga tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah ataupun sudah beralih fungsinya bahkan hanya sebagai tempat wisata saja karena sudah tidak ada lagi jemaatnya. Nah saudara, keruntuhan rohani memang harus terjadi pada akhir zaman. Sebab hal tersebut sudah ada tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 18 sampai 21. Di ayat ini dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21 dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya saudara, ayat-ayat ini jelas menyatakan kehidupan rohani menjelang akhir zaman akan terkikis oleh hal-hal duniawi. Manusia tidak lagi dipimpin oleh hal-hal yang rohani, justru sebaliknya akan lebih dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Dan firman Tuhan ini juga menasihatkan kita untuk tetap membangun kehidupan rohani dengan dasar iman yang teguh sambil menantikan hidup yang kekal seperti yang telah Tuhan Yesus janjikan. Jadi berbahagialah bagi kita yang masih mau dan rindu untuk mempertahankan kehidupan rohani dengan iman yang kudus dan suci dan tidak tercemar oleh perkara duniawi. Nah, untuk mempertahankan kehidupan rohani memang bukanlah perkara mudah. Tetapi bila kita mau ambil waktu sebentar untuk berenung tentang tujuan akhir hidup manusia, maka kita bisa lebih mengerti pentingnya membangun kehidupan rohani. Coba kita renungkan beberapa hal sebagai berikut ini. Kemanapun kita pergi di dunia ini, pada akhirnya kita harus pulang ke rumah juga. Seindah-indahnya dunia ini, akhirnya kita semua harus meninggalkannya. Nah, sehat-sehatnya dan eloknya tubuh kita ini pada akhirnya akan kita tanggalkan juga. Sekaya-kayanya kita, tidak ada satupun yang kita bawa pergi ketika hari kematian telah tiba. Nah, selagi masih ada napas, janganlah lupa akan kehidupan rohani yang bisa membimbing kita untuk menemukan jalan pulang yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Mari saudara, pada acara program All by Grace kali ini, kita merenungkan satu tema, yaitu membangun kehidupan rohani. Sehingga kita semua bisa tetap memiliki kehidupan rohani yang baik dan benar di mata Tuhan. Nah saudara, prinsip untuk membangun kehidupan rohani, yang pertama itu adalah harus mengerti, fokus kepada hal-hal yang benar. Nah, untuk membangun kehidupan rohani tidaklah bisa terjadi jika seseorang hanya berfokus kepada keinginannya dirinya sendiri atau kepentingan diri sendiri saja, dan juga jauh dari hal-hal yang baik dan benar, saudara. Saudaraku yang kasih, jadi hal-hal yang baik dan fokus kepada yang benar haruslah selalu ada di dalam kita masing-masing untuk membangun kehidupan rohani yang benar di mata Tuhan. Baik itu pikiran maupun perbuatan yang dilakukan haruslah berdasarkan hal-hal yang baik dan benar. Sehingga hidup kita menjadi bernilai, berarti baik untuk sendiri maupun orang lain. Dan yang terpenting adalah pada akhirnya akan terbangunnya kehidupan rohani yang memuliakan Tuhan. Supaya bisa fokus kepada hal-hal yang benar, haruslah
ya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, maka hati dan pikiran kita selalu terpelihara di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Seperti nasihat yang tertulis dalam kitab ini menyatakan kepada kita, yaitu Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Nah saudara, ya, bila kita merenungkan prinsip firman Tuhan ini dengan selalu memikirkan hal-hal yang baik dan benar, yang berguna atau yang positif, dan bukan hanya memikirkannya tetapi juga melakukannya, maka sudah dipastikan kehidupan rohani akan terbangun dengan sendirinya. Nah, nasihat Paulus ini kepada kita semua adalah menyatakan bahwa Tuhan pasti berkenan kepada orang-orang yang suka melakukan yang baik dan benar dan memiliki kehidupan rohani. Maka Tuhan sendiri akan memampukan dan juga menyertai kita semua. Nah, saudara kasih, fokuslah kepada hal-hal yang benar di mata Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, dan memiliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan memiliki kehidupan rohani yang baik dan juga diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang selalu fokus kepada hal-hal yang benar dan setia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka pada akhirnya dia akan menjadi orang benar yang dikasihi Tuhan. Jangan takut untuk membangun kerohanian dan juga fokus kepada hal-hal yang benar sekalipun banyak tantangannya. Tetapi kita tidak akan tergeletak karena Tuhan akan selalu menopang kita, sebab ada tertulis pada firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Di sini dikatakan di ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa Tuhan akan membimbing dan menjaga langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Dan orang yang Tuhan berkenan adalah orang yang memiliki kehidupan rohani yang benar. Nah saudara, dalam ayat-ayat firman Tuhan ini juga menyatakan bahwa orang benar, yaitu orang yang fokus kepada hal-hal yang benar, tidak akan ditinggalkan Tuhan dan hidupnya diberkati dan menjadi berkat, bahkan sampai kepada anak cucu yang berikutnya. Nah saudara kasih, mari kita belajar dalam hidup ini jangan hanya mengejar keinginan diri sendiri saja, tetapi harus giat dalam kehidupan rohani yang berguna dan bermanfaat baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan nantinya. Karena manusia lahir tidak membawa apa-apa, dan ketika meninggalkan dunia ini pun tidak bisa membawa apa-apa yang ada dalam dunia ini.
Oleh karena itu saudara, ya mari kita fokus saudara untuk membangun kehidupan rohani ya dengan salah satu poin pertama ini atau prinsip pertama ini, yaitu selalu ya memperhatikan atau selalu ya melakukan hal-hal yang benar dan baik di mata Tuhan. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baiklah saudara, ya prinsip yang kedua ya dalam hal membangun kehidupan rohani, yang kedua ini adalah harus mengerti bagaimana ya tubuh, jiwa dan roh supaya tetap sehat. Nah, untuk membangun kehidupan rohani yang benar tidak bisa hanya sebatas kata-kata saja, tetapi harus melibatkan tubuh, jiwa dan roh dengan sepenuhnya. Banyak orang yang kelihatannya mempunyai kehidupan rohani, tetapi sesungguhnya ya tidak memiliki nilai rohaninya. Kalau mau diistilahkan sekarang ialah ya tanda petik yaitu casingnya ya aja kelihatan bagus atau rohani, tetapi isinya kosong atau hanya isinya duniawi saja. Contohnya, lagi ibadah bukannya mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan yang dikhotbahkan, tetapi sibuk dengan handphonenya masing-masing. Ya, melayani di gereja hanya untuk penampilan saja. Demikian juga seringkali memberi persembahan hanya sekedarnya saja atau sebatas rutinitas saja. Tubuhnya ya ada di tempat ibadah, tetapi pikirannya ya kemana-mana. Nah saudara ya,
Demikian juga ya ada orang ya tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Dan banyak lagi contoh lainnya yang kita sama-sama ketahui atau sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit orang yang mengaku dirinya Kristen atau pengikut Yesus yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini tidak mengherankan karena Alkitab sudah menyatakannya dalam Matius ya pasal 15 ayat 8 sampai 9. Nah, di sini dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini menyatakan kepada kita bahwa banyak orang yang kelihatannya memiliki kehidupan rohani, tetapi hanya sebatas di luarnya saja dan tidak seutuhnya seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi pada prinsip kedua ini, dalam hal membangun kehidupan rohani yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan, haruslah melibatkan tubuh, jiwa, dan roh dengan seutuhnya. Tanpa pengertian demikian, maka kerohanian seseorang sulit untuk bertahan atau kokoh dan teguh. Nah saudara, ya, bila memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang sehat secara rohani, pastilah akan terbangun kehidupan rohani yang kokoh dan mulia. Juga akan memiliki iman yang teguh dan tidak gampang terbawa oleh arus yang tidak benar dan juga tidak mudah digoyahkan oleh segala situasi dan kondisi. Untuk itu mari saudara ya kita membangun kehidupan rohani dengan menerapkan nasihat firman Tuhan berikut ini ya seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 sampai 23. Janganlah padamkan roh. Nah, saudara di sini menyatakan kepada kita apa? Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu menuju kekekalan. Ya. Dan ayat 20 menyatakan kepada kita apa? Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Artinya saudara, percayalah nubuat-nubuat dalam Alkitab dan para hambanya. Ya. Nah saudara aku kasih demikian juga di ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah dalam hal ini yang menyatakan kepada kita harus ya merenungkan dan memikirkan ya apa yang baik dan bijak saudara. Dan kemudian kita pilih yang baik untuk melakukannya. Nah saudara aku kasih di ayat 22 dinyatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Artinya kita harus ya hidup jauh daripada dosa saudara. Ya berarti kita sudah bertobat, jangan lagi ya melakukan dosa-dosa yang Tuhan tidak berkenan. Di ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sudah sini kalau kita melakukan perintah Tuhan, kemudian kita melaksanakan setiap firman Tuhan dan kita praktekkan atau kita lakukan, maka tubuh, jiwa, dan roh kita akan sehat dan terpelihara karena kita adalah baiknya Allah. Nah saudara, milikilah prinsip ya untuk menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ke dalam kasih karunia Tuhan supaya terbangun kehidupan rohani yang kudus. Terutama kehidupan roh kita harus terpenuhi, yaitu memiliki kehidupan rohani. Artinya, persembahkanlah tubuh, jiwa, dan roh kita untuk dibina dan dipimpin oleh firman Tuhan sehingga pada akhirnya hidup kita tidak menjadi sia-sia tetapi justru memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara sih, intinya adalah ya kita harus mengerti bagaimana ya tubuh jiwa roh kita supaya bisa tetap sehat, yaitu dengan selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan benar, maka pasti ya kita bisa membangun kehidupan rohani yang Tuhan berkenan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut ku ikuti Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya saudara, prinsip yang terakhir, yang ketiga saudara, dalam hal membangun kehidupan rohani, yang ketiga adalah harus mengerti bagaimana untuk tetap dalam lingkungan rohani. Lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh atas kehidupan rohani seseorang. Memang dalam lingkungan rohani tidak selalu menjamin atau membuat orang mempunyai kehidupan rohani yang baik. Ada saja yang gagal untuk mencapainya, seperti Yudas, yaitu salah satu murid Tuhan yang mengkhianati dan menjual Yesus. Semua kembali kepada pilihan masing-masing. Tetapi biar bagaimanapun pada akhirnya lebih banyak pengikut Yesus atau murid Yesus yang tetap setia dalam kehidupan rohaninya, seperti ke-11 murid Yesus yang lainnya yang tetap setia dan berada dalam lingkungan rohani. Dari pengalaman tersebut di atas, jangan sampai hanya karena segelintir orang yang hidupnya tidak benar dalam lingkungan rohani membuat kita menjauh dari Tuhan dan lingkungan rohani kita. Karena ujung-ujungnya ya kita yang rugi sendiri dan bisa membuat kita lebih jauh lagi daripada kehidupan rohani. Sesungguhnya lingkungan rohani adalah tempat kita bersama untuk saling mendukung, ya, kemudian juga dan saling membangun, dan kemudian juga saling ya membagi. Nah, dari situ kita bisa ya mengambil bagian dalam melayani Tuhan dengan talenta dan misi yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing, yaitu melalui ya lingkungan rohani untuk kita lakukan. Nah, bagi kita yang ada di dalam Tuhan pasti mengerti hal tersebut di atas. Tetapi juga harus selalu waspada karena keberadaan dunia sekarang ini banyak godaan dan cobaan yang mau membuat kita jauh daripada kehidupan rohani. Dan juga membuat kita tidak begitu lagi peduli lagi dengan hal-hal yang rohani.
Nah, mengenai keberadaan manusia berhubungan dengan kehidupan rohani, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pada akhir zaman atau hari-hari terakhir akan mengalami goncangan yang membuat manusia mulai jauh daripada kehidupan rohaninya. Ya, hal ini ya sudah diingatkan dan sudah seperti apa yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Di situ dikatakan, saudara, ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka ya mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah firman Tuhan mengenai kehidupan rohani yang sedang dan yang akan terjadi di dunia ini. Kiranya kita dijauhkan dari hal-hal demikian, dan apapun yang terjadi, ya, kita tetap memiliki tekad untuk membangun kehidupan rohani dan tetap berada di dalamnya. Nah, untuk itu janganlah saudara sampai kita mulai menjauhi persekutuan dengan Tuhan dan juga pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena kita adalah orang yang setia dan mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, peringatan ini telah dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya, menyatakan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada akhirnya saudara, ya, mari kita semua ya belajar lebih giat lagi dalam hal kerohanian demi terbangunnya kehidupan rohani kita. Sehingga segala janji Tuhan ya pasti akan digenapi ya kepada kita, baik dalam kehidupan sekarang ini yang sedang kita jalani maupun kehidupan yang akan datang ketika kita meninggalkan dunia ini. Nah, perlu diingat saudara bahwa tanpa kehidupan rohani, maka segala berkat yang bersumber dari rohani, yaitu sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kelegahan, dan sebagainya juga tidak akan sampai kepada kita. Karena Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang tekun bersekutu dengannya, yang dekat dengannya. Dan percayalah, segala kegiatan rohani yang kita lakukan tidaklah akan sia-sia, karena firman Tuhan telah menjamin sendiri dan berkata di dalam 1 Korintus ya pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Ya saudara, demikianlah ya renungan kali ini dalam firman Tuhan ya, dalam acara program All by Grace ini, yaitu yang berhubungan dengan membangun kehidupan rohani, bisa kita pahami dan kita mengerti. Kiranya Roh Kudus selalu membuka mata rohani kita untuk lebih memahami, lebih mengertinya, ya, sehingga akhirnya kita bisa membangun kehidupan rohani yang Tuhan berkenan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu
jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara, mari kita masuk dalam doa yang mengenai firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri membuka mata rohani kita untuk lebih mengerti dan memahaminya. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di nama Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang kembali Kau nyatakan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti acara program daripada All by Grace kali ini, yang membahas tentang tema membangun kehidupan rohani. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri berkenan untuk membimbing kami dan juga mengembalakan kami dan juga menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami lebih giat, lebih rajin lagi dalam hal ibadah ataupun dalam melayani Tuhan, dan juga terutama dalam kegiatan-kegiatan rohani yang selalu kami butuhkan untuk membangun kehidupan rohani kami. Kami terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam hati kami dan Roh Kudus selalu bekerja, sehingga akhirnya kami bisa diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan semuanya itu, sehingga terbangun kehidupan rohani kami masing-masing. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami semuanya, dan penyertaan Engkau sempurna kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, sebelum kita mengakhiri daripada acara program All by Grace kali ini,
Ya mari ya kita semua ya pemirsa daripada program All by Grace ini, kita satukan hati kita ya untuk menaikkan permohonan ya untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk usaha, pekerjaan dan bisnis, dan juga yang masih sekolah atau masih kuliah. Nah, kemudian bisa diberkati oleh Tuhan sehingga semuanya kita diberkati ya. Mari kita naikkan pokok-pokok doa ini di dalam nama Tuhan Yesus sehingga kita diberkati Tuhan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pertama-tama Tuhan, kami yang mengucap syukur berterima kasih atas kesehatan yang telah Kau karuniakan kepada kami Tuhan. Nah, bagi kami mungkin ada sedang mengalami sakit penyakit ataupun sudah divonis oleh dokter ada sakit penyakit apapun juga, kami percaya Tuhan Engkau mengetahuinya, dan kami datang Tuhan di bawah kaki-Mu saat ini. Kami semuanya memohon kasih karunia buat kami dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesehatan, yang sedang terganggu atau sedang tidak fit, atau yang sedang ada sakit penyakit dalam tubuhnya saat ini juga. Kami mohon kasih karunia Engkau. Biarlah oleh biru-biru Tuhan Yesus Kristus saat ini juga tubuh kami semuanya disembuhkan dan dipulihkan dan dijauhkan dari sakit penyakit apapun juga. Bila sudah terjadi sakit penyakit dalam tubuh kami ini, maka saat ini juga oleh kuasa daripada darah Yesus Kristus, oleh kuasa daripada nama Yesus Kristus, maka saat ini juga penyakit-penyakit itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga akhirnya kami sehat kembali dan mendapatkan pemulihan dan juga berkat dari Tuhan atas segala kesehatan kami. Bukan hanya untuk kami saja Tuhan, tetapi untuk setiap anggota keluarga kami, di dalam keluarga besar kami, dalam rumah tangga kami semuanya Tuhan. Kami serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu saja, yaitu dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, sehingga bila ada di antara kami anggota keluarga yang mengalami sakit penyakit apapun juga bisa mengalami kesembuhan dan juga pemulihan yang sempurna. Saat ini juga Tuhan kami percaya di dalam nama Engkau, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, maka kesehatan kami dan seisi rumah kami sudah diberkati oleh Engkau, dan bila ada sakit sudah disembuhkan, dipulihkan oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima ini semuanya dengan sempurna. Haleluya. Amin. Ya Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan kami memohon menaikkan permohonan yang kedua ini, yaitu menyangkut keluarga atau rumah tangga dan setiap anggota keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap daripada kami ini. Biarlah kami maupun seisi rumah kami memiliki masa depan yang baik. Engkau sendiri akan menuntun ya masa kecil mereka, yaitu anak cucu kami, supaya nantinya bisa menjadi orang dewasa yang memiliki kehidupan rohani yang baik dan bersekutu dengan Engkau, dan juga mendapatkan berkat daripada Engkau sehingga hidup mereka menjadi berkat. Saat ini Tuhan kami mohon kasih karunia lebih lagi, yaitu memberkati setiap daripada usaha anak-anak-Mu ya, para pemirsa daripada program All by Grace ini, demikian juga pekerjaannya, ekonominya, keuangannya, dan juga masa depan daripada anak-anak-Mu yang masih sekolah atau studi. Tuhan Kau berkati Tuhan, biarlah Engkau memberikan kasih karunia, memberikan hikmat dan juga otak yang luar biasa, dan juga semuanya yang indah akan datang kepada mereka sehingga mereka bisa lulus dengan sempurna dan mendapatkan nilai yang sempurna juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, demikian juga setiap kami yang bekerja ataupun dalam bidang apapun juga Engkau berkati dengan sempurna Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan kedua tangan kami, dan dimanapun kami melangkah, kami percaya Tuhan, kami memohon kasih karunia Engkau untuk menuntun dan memimpinnya, dan sehingga pada akhirnya Engkau menuntun kami semuanya bisa sampai kepada tanah Kanaan yang indah itu, yang penuh dengan susu dan madu, artinya masa depan yang baik. Kami percaya dan kami beriman bahwa penyertaan Engkau sempurna kepada kami dalam membangun ekonomi kami, usaha, pekerjaan, studi, dan semua apa yang kami miliki. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya saat ini juga ya usaha, pekerjaan, studi daripada anak-anak-Mu sudah diberkati dengan sempurna, dan kami telah menerimanya dengan sempurna pula. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tibalah saatnya ya kita akhiri daripada acara program All by Grace ini dan menerima berkat Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Saudaraku yang kasih, di dalam Tuhan Yesus kembali diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan diberkatilah segala usaha, pekerjaan, pelayanan, studimu, dan dimanapun kita berada, kita diberikan kesehatan yang sempurna, yang sakit telah disembuhkan, dan yang punya masalah dan pergumulan sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan kita semuanya sudah Tuhan siapkan masa depan yang baik. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerima berkat yang sempurna dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah menerimanya. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita kembali berjumpa dalam acara program All by Grace, yaitu hari Jumat depan dan di jam yang sama, yaitu 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.